Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lukmatun Hasanah, Prodi PAI, kelas 1 PAIE, Fakultas Tarbiyah dengan NIM 2141104022254. Sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Baik, materi yang pertama yaitu mengapa kita perlu ada moderasi Islam. Karena moderasi Islam adalah suatu pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Bersikap dengan senantiasa berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan merupakan sikap moderasi Islam. Salah satu dari sikap yang ada tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seorang muslim. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu misalnya ada umat beragama yang membenturkan pandangan agamanya dengan ritual budaya lokal seperti budaya lainnya. Di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah. Meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah, karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki masyarakat pun jadi berkelahi. Di waktu lainnya kita disibukkan dengan sikap eksklusif, menolak pemimpin urusan publik, negara, beda agama. Ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT hingga ketua OSIS. Kala pemilihan presiden, belum ada presidennya. Selain itu, ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Yang juga mengkhawatirkan, ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini semua fakta yang kita hadapi karena keragamaan paham umat beragama Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keagamaan klaim kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gesekan dan konflik. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Membungkamnya tidak mungkin, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Tapi membiarkan tanpa kendali keragamaan pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bagi Indonesia. Apalagi ihwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Ya, adapun definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya. Moderasi agama Islam menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Islam antara penggunaan wahyu, nakliyah dan rasio akliyah sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatif. Moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu umat Islam disebut dengan umatan wasaton yang berarti umat pertengahan. Adapun makna wasatiyah secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang
dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan berpengetahuan. Tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Kalimat umatan wasotan dalam surat Al-Baqarah 143 bermakna umat yang adil. Umat yang adil dan terpilih artinya umat Islam adalah umat yang sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya, umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Karenanya umat Islam yang memiliki sifat wasatiyah tidak suka hal-hal ekstrim baik kanan maupun kiri, tidak hanya menghiraukan materialisme dan meninggalkan spiritualisme, tidak mengabaikan kehidupan rohani dan meninggalkan jasmaninya, tidak hanya mementingkan kepentingan individu dan melupakan kepentingan sosial. Itulah sejatinya Islam yang wasatiyah. Adapun tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan adanya moderasi Islam yaitu sebagai tujuan pendidikan agama Islam. Penyampaian nilai moderasi beragama yang terkandung pada hidden curriculum, terkandung dalam hidden curriculum dan formulasi moderasi beragama di dalam kurikulum itu tersendiri. Pendidikan profesional yang moderat. Manfaat adanya moderasi Islam yaitu membangun sikap toleransi dan kehidupan keagamaan yang rukun dalam kalangan bermasyarakat, menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan keseluruhannya, menciptakan dakwah agama Islam sebagai metode penyebarluasan agama Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Kemudian, semangat moderasi beragama memberikan inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, baik separatisme agama maupun HAM, hak asasi manusia. Apalagi di era digital dan media sosial. Masyarakat Indonesia memang menghadapi tantangan banjir informasi yang tak tersaring dan derasnya internalisasi pengetahuan instan, termasuk pengetahuan keagamaan serta mengganggu bentang pertahanan kebersamaan dan tenun kebangsaan. Dari sedikit pemaparan tersebut, kita bisa mengambil beberapa manfaat untuk diri kita sendiri. Salah satunya menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri sangatlah penting. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain dan untuk orang di sekitar kita. Toleransi juga akan menciptakan sebuah kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, yaitu dengan saling membantu, saling mengerti, saling menyayangi, dan juga saling mengasihi, kebersamaan dan tenun kebangsaan. Dari sedikit pemaparan tersebut, kita bisa mengambil beberapa manfaat untuk diri kita sendiri. Salah satunya menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri sangatlah penting. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain dan untuk orang di sekitar kita. Toleransi juga akan menciptakan sebuah kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, yaitu dengan saling membantu, saling mengerti, saling menyayangi, dan juga
saling mengasihi. Ya, untuk selanjutnya yaitu landasan normatif. Landasan normatif dalam moderasi beragama adalah landasan atau rujukan pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam yaitu ayat Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Landasan normatif sangat penting dalam melakukan pendidikan moderasi Islam karena gunanya landasan normatif ialah supaya terdapat pendukung terjadinya pendidikan moderasi Islam. Karena pendidikan moderasi Islam berhubungan dengan sikap masyarakat dalam beragama, yaitu menumbuhkan sikap moderat, tidak berpihak terhadap siapa-siapa. Oleh karena itu, jika tidak ada acuan hukum atau sumber hukum dalam penerapan pendidikan moderasi Islam, maka dapat menimbulkan perpecahan antar sesama karena terdapat perbedaan umat beragama, tidak adanya sikap moderasi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis dalam moderasi beragama adalah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang dimaksud landasan historis yaitu pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi, dan yang dimaksud landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dan peristiwa yang terjadi pada masa para ulama. Landasan historis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, moderasi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada masa itu tidak dikenal dengan sebutan moderasi, melainkan dikenal dengan tawasud atau wasatiyah. Peristiwa yang mendukung adanya moderasi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum Yahudi Nasrani untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk membubarkan agama yang mereka anut. Hal ini terjadi pada saat ada pertemuan pada 3 agama, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu pemerintahan awal Khulafaur Rasyidin banyak mengalami hambatan dan banyak yang menentang. Contohnya dimulai dengan adanya nabi-nabi palsu dan banyak masyarakat muslim yang tidak mau membayar alat akad dan timbulnya peperangan. Adanya moderasi Islam pada masa pemerintah Khulafaur Rasyidin yaitu pemerintah Khulafaur Rasyidin berperangan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Masyarakat Arab pada masa Khulafaur Rasyidin sudah semakin menerima keberadaan agama Islam. Hal itu ditandai dengan agama Islam yang pada saat itu sangat berkembang pesat, dimulai dari pemerintahannya hingga peradabannya. Ya, untuk yang terakhir yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam itu adalah keadilan. Keadilan yang berpihak kepada yang
benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Yang kedua, keberagamaan. Keberagamaan merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Yang ketiga, keteladanan. Menjadi seorang muslim itu harus teladan bagi kaum lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak pada kebaikan. Prinsip-prinsip moderasi Islam yaitu terdapat juga tawasud. Tawasud yang berarti mengambil jalan tengah atau bersikap tengah-tengah. Sikap yang tidak condong kepada ekstrim kanan atau kelompok yang berkedok agama dan fundamentalis, maupun kelompok ekstrim kiri, kelompok komunis atau liberalisme. Dan juga tawazun. Tawazun itu berarti keseimbangan. Tawazun yaitu keseimbangan, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau ruh. Tasamu. Tasamu yang berarti toleransi. Toleransi adalah dasarnya berarti al-jud, yaitu kemuliaan, atau saat al-sad yang berarti lapang dada, dan tasahul yang berarti ramah, suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadiannya yang mulia. Ada juga yaitu iktidal. Iktidal yang berarti tegak lurus. Iktidal yaitu sikap tegak lurus dan adil. Sebagai manusia, kita harus adil ke sesama manusia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.